Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat. Pada suatu malam yang sunyi di kampung Gunung Jati, seorang wanita bernama Ratna, berusia 28 tahun, kembali ke desa tempat ia dibesarkan setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Kepulangannya kali ini terasa istimewa, sebab sudah hampir 5 tahun ia tidak menginjakkan kaki di kampung halaman. Keluarganya menyambut dengan sukacita, terutama ibunya, Bu Sulastri, yang sudah lama merindukan kehadirannya. Namun, sejak turun dari bus dan melangkahkan kaki ke jalan setapak menuju rumah, Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda. Jalanan kampung yang biasanya ramah kini terasa mencekam. Angin dingin berhembus, membawa suara-suara aneh yang samar terdengar di antara desiran dedaunan. Di sisi kanan jalan, terdapat kuburan tua yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Batu nisan yang miring dan tertutup lumut menjadi saksi bisu tempat itu tidak terurus selama bertahun-tahun. Saat melewati kuburan itu, langkah Ratna melambat. Ia merasa seperti diawasi. Tiba-tiba, sebuah suara lirih seperti rintihan terdengar dari arah kuburan. Ratna mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin jelas. Ratna menoleh dan terkejut melihat bayangan putih yang tampak melompat-lompat mendekatinya. Sosok itu adalah pocong, dengan kain kafan yang melilit seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat membusuk, matanya kosong menatap tajam ke arah Ratna. Ratna terpaku di tempat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ratna berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi. Namun, saat pocong itu semakin dekat, Ratna tak mampu menahan rasa takutnya. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah, tanpa berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Ratna langsung menceritakan apa yang dia alami kepada Bu Sulastri. Ibunya tampak terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut seolah sudah menduga sesuatu. Kuburan itu memang angker, Nak. Banyak orang yang pernah melihat penampakan di sana. Dulu, ada kejadian tragis di desa ini, kata Bu Sulastri dengan nada berat. Bu Sulastri kemudian menceritakan bahwa beberapa dekade lalu, seorang pria bernama Dharma meninggal secara misterius dan dikuburkan di tempat itu. Konon, arwahnya tidak tenang karena merasa ada ketidakadilan yang menimpa dirinya. Banyak warga desa yang mengaku melihat pocong melompat-lompat di sekitar kuburan tersebut, terutama pada malam-malam tertentu. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Bayangan pocong terus menghantuinya. Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dharma. Keesokan harinya, Ratna bertanya kepada tetua desa, Pak Wiryo, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan sejarah kampung. Pak Wiryo bercerita bahwa Dharma adalah seorang petani sederhana yang difitnah mencuri hasil panen tetangganya. Dia dihukum oleh warga tanpa ada penyelidikan lebih lanjut, dan akhirnya meninggal dalam kondisi tragis. Rasa dendam dan ketidakadilan inilah yang diyakini membuat arwah Dharma tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ratna merasa harus melakukan sesuatu. Ratna mengajak ibunya untuk meminta bantuan Pak Karta, seorang dukun desa yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Pak Karta setuju membantu, tetapi dia memperingatkan bahwa ini bukan perkara mudah. Arwah yang dipenuhi dendam sulit untuk ditenangkan. Kita harus memohon maaf atas nama warga desa dan membantunya menemukan kedamaian, ujar Pak Karta. Malam harinya, mereka mengadakan ritual di kuburan tua tersebut. Pak Karta membawa berbagai perlengkapan, seperti dupa, bunga, dan air suci. Ia mulai membaca mantra-mantra, memanggil arwah Dharma untuk hadir. Ratna dan ibunya ikut berdoa dengan khusyuk, berharap arwah tersebut mau menerima permohonan maaf mereka. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat mencekam. Angin berhenti berhembus, dan udara terasa berat. Sosok pocong muncul di hadapan mereka, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya yang rusak memancarkan kesedihan dan kemarahan. Pak Karta berbicara kepada arwah tersebut, meminta maaf atas perlakuan warga desa di masa lalu. Dia juga berjanji akan membersihkan kuburannya dan memberikan penghormatan yang layak. Namun, ritual itu tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sosok pocong itu tiba-tiba mengeluarkan suara rintihan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Mengapa baru sekarang, suara itu terdengar serak namun jelas. Pak Karta tampak sedikit gugup, tetapi Pak Karta tetap melanjutkan mantranya. Ratna mulai merasakan ada energi yang sangat kuat di sekitarnya,
seolah-olah arwah Dharma sedang menunjukkan seluruh penderitaannya. Bayangan-bayangan aneh bermunculan di udara, memperlihatkan bagaimana Dharma disiksa dan dihukum secara tidak adil oleh warga desa. Ratna menutup matanya, tak kuasa melihat pemandangan itu. Namun, ketika Ratna membuka matanya lagi, sosok pocong itu telah mendekat, hanya beberapa langkah darinya. "Kamu, siapa, mengapa kamu peduli?" Pocong itu bertanya, membuat semua orang di tempat itu terdiam. Ratna, dengan gemetar, menjawab, "Saya Ratna, cucu dari salah satu orang yang tinggal di sini dulu. Saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi padamu," kata Ratna dengan suara ketakutan. Arwah Dharma terdiam sesaat, seolah merenungkan jawaban Ratna. "Maaf tidak akan cukup. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan," ucapnya dengan suara dingin. Tiba-tiba, api dari dupa yang dibawa Pak Karta berkobar lebih besar, dan angin kencang bertiup, membuat semua orang terpaksa mundur beberapa langkah. Ini belum selesai, tambah arwah Dharma sebelum menghilang dalam kabut tebal. Pak Karta tampak pucat. Ritual ini belum berhasil sepenuhnya. Dia masih menyimpan dendam yang sangat besar, ujarnya sambil menggenggam tangannya yang mulai gemetar. "Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi," jelas Pak Karta. Ratna, yang merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk menggali lebih banyak informasi. Bersama Pak Wiryo, dia mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam tragedi itu. Mereka menemukan bahwa ada beberapa orang tua di desa yang masih hidup dan kemungkinan tahu lebih banyak tentang insiden tersebut. Salah satunya adalah Mbah Jumirah, seorang nenek tua yang tinggal di ujung kampung. Mbah Jumirah dikenal sebagai saksi bisu dari banyak peristiwa kelam di desa itu. Ketika Ratna dan Pak Wiryo mengunjungi rumah Mbah Jumirah, suasana di sana terasa berat. Rumah itu penuh dengan benda-benda kuno dan bau dupa yang menyengat. Mbah Jumirah awalnya enggan berbicara, tetapi setelah Ratna memohon dengan sungguh-sungguh, dia akhirnya membuka mulut. Dharma itu tidak bersalah. Dia dijebak oleh orang-orang yang serakah. Mereka yang mengambil nyawanya, mereka yang harus menanggung akibatnya, kata Mbah Jumirah dengan suara gemetar. Mbah Jumirah kemudian menyebutkan beberapa nama, yang sebagian besar sudah meninggal dunia. Namun, ada satu nama yang masih hidup, yaitu Pak Sakri, seorang mantan kepala desa yang kini sudah uzur dan tinggal di rumahnya yang terpencil. Ratna memutuskan untuk mengunjungi Pak Sakri keesokan harinya. Dia merasa bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah ini ada pada pria tua tersebut. Ketika Ratna sampai di rumah Pak Sakri, suasana di sana tidak kalah menyeramkan. Rumah itu gelap dan sunyi, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat. Pak Sakri awalnya enggan menerima tamu, tetapi setelah Ratna menjelaskan tujuannya, dia akhirnya mengizinkan mereka masuk. Wajah Pak Sakri tampak penuh penyesalan. "Saya tahu ini akan datang suatu hari," katanya sambil menghela napas panjang. Malam itu, Ratna dan Pak Karta kembali ke kuburan dengan membawa Pak Sakri. Mereka melakukan ritual lagi, kali ini dengan Pak Sakri meminta maaf secara langsung kepada arwah Dharma. Suasana semakin mencekam saat sosok pocong itu muncul lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. "Kamu akhirnya datang," katanya sambil menunjuk Pak Sakri. Pak Sakri, dengan tubuh yang gemetar, bersimpuh di hadapan pocong itu. "Dharma, maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku siap menanggung akibatnya," katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Pocong itu terdiam sesaat sebelum berkata, "Kamu tidak bisa mengembalikan nyawaku, tetapi setidaknya kamu telah mengakui dosamu," ujar pocong itu. Setelah itu, suasana berubah. Sosok pocong perlahan memudar, dan angin sejuk berhembus. Pak Karta menyatakan bahwa arwah Dharma kini telah menemukan kedamaian. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam bagi semua orang yang terlibat. Ratna memutuskan untuk tetap tinggal di kampung untuk membantu ibunya dan menjaga agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kuburan tua itu kini menjadi tempat yang terawat, sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan rasa kemanusiaan. Namun, malam-malam Ratna setelah kejadian itu tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia melewati kuburan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Dia menyadari bahwa meskipun Dharma telah menemukan kedamaian, arwah lain mungkin masih berkeliaran di kampung ini, membawa kisah-kisah kelam yang belum terungkap. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat.